tanpa mengulang lagi gitu ya, kita langsung aja ke teh kopi gitu ya. Di sini sedikit masalah, sebabun masalahnya minumnya teh butuh selalu dibungkus dengan senyuman di semoi bus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini, kita baca bareng ya. Aral merupakan seorang diaspora di luar negeri. Suatu ketika ia melakukan perjalanan ke Indonesia dan singgah di kampung halamannya. Saat dia melihat masyarakat di kampungnya masih memiliki ekonomi yang rendah, sementara sumber daya alam yang tersedia cukup banyak, tetapi belum dikelola dengan baik, Aral memutuskan untuk mengadakan pelatihan usaha bagi masyarakat di kampungnya. Sikap Aral tersebut sejalan dengan pengamalan Pancasila, tepatnya sila K, A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, E ke-5. Nah, kawan-kawan, untuk menjawab soal ini, maka kawan-kawan harus tahu butir-butir Pancasila. Jadi intinya, kuncinya untuk menjawab pengamalan Pancasila ya kawan-kawan, minimal bacalah gitulah butir-butir Pancasila ya. Kalau nggak hafal juga nggak apa-apa lah gitu ya. Minimal dibaca dulu, cari tahu dulu, dipahami apa sih perbedaannya butir-butir Pancasila di setiap silanya gitu. Nah, untuk soal kasus nomor 1 ini jawabannya adalah sila kelima kawan-kawan ya. Kenapa sila kelima? Karena di butir Pancasila di sini ada nih lebih tepatnya masuk ada sila kelima itu ada 11 butir ya, mulai dari mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi sila kelima itu ada yang kegotong royongan kawan-kawan ya. Jadi perbuatannya yang luhur. Nah, ini juga bisa masuk ke sana ya tadi, karena perbuatan yang dilakukan oleh si Aral tadi. Aral itu siapa? Ya Aral, ada yang Ariel berarti ya. Gitu. Itu mengembangkan sikap perbuatan yang luhur kawan-kawan. Mengembangkan sikap adil terhadap sana enggak masuk ya untuk tadi mah ya. Menjaga keseimbangan terhadap kewajiban bukan. Menghormati hak orang lain juga enggak masuk. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Nah, bisa masuk ke sini. Bisa mengembangkan perbuatan yang luhur juga boleh lah, tapi agak kurang gitu. Tapi yang lebih cocoknya itu di sila kelima, butir kelima. Memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Kan tadi si Aral memberikan pertolongan dengan memberikan pelatihan, itu dia berarti telah menolong warga di kampungnya agar dapat berdiri sendiri, sehingga nanti ekonominya meningkat gitu ya, karena sebelumnya kan dikatakan rendah katanya. Kemudian tidak menggunakan enggak, suka bekerja keras bukan, suka menghargai hasil karya enggak, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata. Nah, ini juga masuk nih. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nih, supaya maju kan di kampungnya, maka berarti dia bisa masuk ke sini. Ya, jadi kalau begitu jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah sila kelima. 1, karena dia dengan mengadakan pelatihan si Aral ini di kampungnya, berarti dia telah berusaha memberikan pertolongan kepada masyarakat sekitarnya agar berdiri sendiri kan, masyarakat di kampungnya. Nah, yang kemudian berikutnya adalah suka melakukan kegiatan. Nah, dia melakukan kegiatan pelatihan, berarti dia melakukan kegiatan yang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Begitu kan ya. Jadi jawaban yang tepat itu untuk soal nomor itu adalah sila ke-5. Begitu kan? Understand? Idam, mantap kalau mantap. Next, soal nomor 2. Oh, sorry, nomor 2 ini. Sorry, salah yang ngetik nih. Siapa yang ngetik? Mang Aki ya. Itu seperti salah Mang Age ya. Soal nomor 2 nih. Soalnya kayak gini, kita hadapi bareng-bareng ya. Luna dan Akil tengah melaksanakan pesta pernikahan yang mengundang banyak orang. Timbulnya kerumunan dari acara tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Nah, kita kan sedang pandemi, sementara Luna dan Akil mengadakan pesta pernikahan gitu. Selain itu, pemerintah sedang memberlakukan aturan mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sebagai hasil musyawarah. Nah, ternyata saat melaksanakan pesta pernikahan ini sedang memberlakukan PPKM juga atas hasil musyawarah tentunya ya kan. Jadi kawan-kawan, penentuan PPKM ini tentunya tidak hasil sendiri gitu ya, melainkan hasil musyawarah. Awal mula mereka sudah diperingatkan oleh ketua RT setempat agar membatalkan acara, namun Luna dan Aki tetap bersikeras mengadakan pesta pernikahan besar-besaran. Sikap mereka melanggar sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Pertama, ya udah kita hadapi dulu dia yang sering menjadi semoipus gitu ya. Solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Lagi-lagi Maki katakan kawan-kawan, untuk menjawab soal ini ya kita harus tahu
butir-butir Pancasilanya untuk setiap silanya gitu kan. Namun kebetulan di sini ada kata musyawarah. Kalau ada kata musyawarah enak gitu, nggak makin jauh dari sila keempat gitu kan ya. Enak kebetulan ya di sini. Pokoknya kalau ada kata musyawarah, demokrasi itu masuknya sila keempat. Musyawarah, demokrasi, nah itu masuknya sila keempat. Nah karena permusyawaratan perwakilan, nah itu kan ya enak gitulah kalau soalnya ada musyawarahnya. Udah jelas ini jawabannya adalah demokrasi. Kalau nggak tahu nih, kita cari tahu nih. Untuk butir-butir sila keempat itu ada 10 butir. Yang pertama itu sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Nggak masuk sini ya. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah yang tadi itu memaksakan kehendak, jadi bisa masuk ke sini ya. Dengan bersikeras ingin mengadakan pesta secara besar-besaran, dia telah berarti memaksakan kehendak kepada orang lain. Memaksakan kehendak dalam berpendapat, misalkan dalam berdiskusi, berarti kita telah melanggar sila keempat. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, nggak masuk. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Enggak. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai musyawarah. Nah yang ini yang tadi lebih tepatnya ya, kan tadi hasil musyawarah katanya. Nih hasil musyawarah nih. Kalau hasil musyawarah kita langgar, tidak dihormati dan tidak junjung tinggi, berarti kita telah melanggar sila keempat butir kelima. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan tersebut. Nah dia tidak mempunyai itikat baik untuk menerima dan melaksanakan hasil keputusan rapat. Bisa juga ke sini, tapi lebih tepatnya ke sini sih ya, nomor sila keempat, nomor butir kelima gitu. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, enggak, karena ini bukan dalam kasus musyawarah ya. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Nah, bukan. Keputusan diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Juga bukan. Nah, intinya sih saat kita mengambil keputusan dalam suatu musyawarah, itu yang harus kita utamakan itu dapat dipertanggungjawabkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa, kawan-kawan. Jadi jangan sembarangan ketika kita mengambil suatu keputusan asal enak aja misalkan itu asal terlihat baik. Nah, sementara kita tidak, padahal yang paling penting itu yang paling penting itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memberikan kepercayaan kepada waki-waki yang dipercayai untuk bukan. Jadi lebih tepatnya untuk soal yang tadi itu melanggar sila keempat, bisa butir 5, 1, 2 atau 6, tapi lebih tepatnya ke butir 5 karena tidak menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jadi kuncinya harus tahu butir-butir Pancasila, kecuali untuk sila keempat lah. Kalau ada kata musyawarah sudah jelas itu jawabannya yang sila keempat. Begitu kan kawan? Understand? Idap-idap, ini mantap. Kalau mantap nih soal number 3. Mana 3? Ini sorry, salah lagi nih. Nomor C. Di sini sudah selesaikan semua masalah. Namun apa masalahnya? Minumnya teh butuh susu gitu ya. Selalu ada masalah dengan cuma di semuanya solution. Biar apa? Iya betul. Biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini, kita baca bareng ya. Dengan mengikuti aturan pemerintah untuk melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, maka setiap individu telah berusaha menjaga serta melindungi orang lain. Hal itu selaras dengan pengamalan Pancasila sila ke-1, B2, C3, D4, E5. Nah, lagi-lagi maka katakan kita harus tahu butir-butir Pancasila untuk setiap silanya. Kata kuncinya di sini adalah kita harus berusaha menjaga serta melindungi orang lain. Nah, kalau menjaga serta melindungi orang lain ini kemungkinan masuknya ke nilai kemanusiaan berarti. Berarti sila kedua kemungkinan nih kata kuncinya di sini. Coba kita cek sila kedua. Nih, butir sila kedua benar kan? 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Nah, yang tadi itu berarti kita masuknya ke sini, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia nih. Coba lihat. Tuh. Kita mengikuti aturan PPKM dalam kaitannya berusaha menjaga serta melindungi orang lain, berarti mencintai itu kawan-kawan ya, mencintai sesama manusia itu.
Mengembangkan sikap tak saling tenggang rasa dan tepat sera, bukan. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, bukan. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bisa jadi sih ke sini bisa ya, tapi lebih tepatnya di sila kedua butir ketiga ini. Kemudian kita harus gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, ini contohnya misalkan dengan kita memberikan bantuan ke misalkan ke korban bencana alam, ya banjir, misalkan longsor. Berarti kita telah melakukan kegiatan yang gemar masuk kegiatan atau gemar melakukan kegiatan kemanusiaan gitu maksudnya ya. Memberi bantuan kepada keluarga yang terkena dampak Covid. Nah, berarti kita sudah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan dan itu masuk ke pengamalan sila kedua. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Nah, bisa jadi ke sini. Karena kita merasa diri kita sebagai bagian dari seluruh umat manusia, otomatis ada keinginan dalam diri kita untuk menjaga dan melindungi orang lain. Nah, gitu. Ya. Seperti tidak buang sampah sembarangan, misalkan karena takut terjadi banjir nanti kalau dibuang ke sungai, karena kita merasa diri adalah bagian dari umat manusia. Dengan membuang sampah ke sungai itu bisa berdampak pada orang lain, berarti kita tidak merasa diri ini bagian dari seluruh umat manusia. Jadi seharusnya kalau merasa diri sebagai bagian dari umat manusia, saat satu tersakiti maka yang lain pun tersakiti, gitu kan kawan. Mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, berarti yang tadi itu sila kedua ya kan kawan ya, sila kedua. Itu melindungi, menjaga dan melindungi orang lain, itu masuknya ke sila kedua butir ketiga atau butir kelima, begitu kan? Ansen, irap, izin teman.